Gimana ya Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Intan gimana kabarnya? Sehat. Jadi gini Bu, kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa hari Minggu ini saya akan mengadakan konseling kepada Ibu dan Intan terkait masalah status gizi terhadap Intan. Jadi perkenalkan Bu, saya Nurasana dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan Prodi Gizi Klinik. Jadi Intan ini kalau boleh tahu, Intan anak keberapa nih Bu? Anak kedua. Berapa bersaudara? 2. Berarti sekarang masih SD? SD kelas 4. Kelas 3. Kelas 3. Sekolah di mana Bu? SDN Piting 1. Oh, yang di depan situ nggih? Iya, yang di atas. Kalau boleh tahu nih, Intan ini kegiatannya gimana Bu? Aktif atau gimana anaknya gitu? Aktif nggih. Ya. Kalau berdasarkan data yang saya ambil kemarin nih Bu, data yang pengukuran atas berat badan, tinggi badan itu menurut status gizinya, menurut berdasarkan IMP, menurut umur, Intan itu termasuk gizi baik Bu. Tetapi berdasarkan CDC atau grafik kurva pertumbuhan anak, kayak ini Bu, kayak ini, Intan kan umur 10 tahun nih Bu. Nah, berat badannya yang waktu kita timbang itu kan 22,5. Kalau umur 10 tahun ini berat badan Intan termasuk kurang dari anak seusianya. Yang seharusnya anak seusianya itu berat badannya 33 kg. Jadi masih tergolong kurang gitu Bu. Sedangkan untuk tinggi badannya menurut umur untuk anak 10 tahun Intan itu termasuk kurang juga Bu. Dimana anak seusia Intan ini, usia 10 tahun ini harusnya memiliki tinggi badan 138 cm. Kalau Intan kan kemarin waktu kita mengukur 120 cm gitu. Ya begitu Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk kebiasaan makan Intan tuh berapa kali sehari? Kebiasaan makannya? Nggak mesti, kadang 2 kali sehari. Kadang kalau nggak ada orang tuh 1 kali, kalau nggak ada yang merhatiin itu 1 kali. Oh iya. Untuk makanan yang disukai seperti apa nih Bu? Yang disukai ya kayak ayam geprek gitu ya, chicken gitu, terus tempe, Kalau begitu juga suka nih? telur suka. Kalau untuk yang tidak disukai, Ikan asin. ikan asin ya? Iya. Itu aja Bu, ikan asin doang. Ya, sayur-sayuran kurang terlalu suka. Ada nggak Bu sayuran tertentu yang disukai Intan gitu? Sayur bayam cuman kuahnya kelor itu apa ya? Iya, kelor itu dah. Masih suka nggih Bu? Mau tapi nggak banyak, cuman mau aja. Iya. Untuk vitamin atau suplemen yang bisa dikonsumsi Intan ada nggak Bu? Tidak ada. Nggak pernah mengonsumsi nggih? Tidak. Untuk pantangan atau alergi ada nggih Bu? Tidak. Tidak ada, sama sekali mboten ada. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Puskesmas Arjasa yang kemarin saya ke sana itu Bu, Intan itu terdiagnosis ISPA nggih. ISPA. Nggih. ISPA itu apa? ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang sistem pernafasan atas dan bawah. Maksudnya sistem pernafasan atas itu kayak melalui hidung sampai tenggorokan gitu. Kalau yang bawah itu melalui tenggorokan sampai paru-paru. Biasanya itu disebabkan karena terpaparnya virus dan bakteri gitu, melalui sistem pernafasan yang masuk tubuh. ISPA ini termasuk dalam penyakit akut dikarenakan kalau terkenanya itu cepat, terus dalam prosesnya di tubuh itu selama 14 hari. Kalau biasanya orang terkena ISPA itu tanda-tandanya biasanya demam, terus tenggorokannya biasanya sakit, susah menelan gitu Bu. Habis itu biasanya juga sesak, habis itu nafasnya juga bisa bunyi nik-nik gitu. Iya. Kan biasanya ada tanda-tanda tersebut nggak Bu waktu terkena dulu? Kalau batuk itu ya, batuknya itu kayak agak sesek gitu. Oh iya.
Emang Ada dari keturunan mungkin keturunan dari riwayat siapa nih Bu kalau boleh tahu? orang tua dulu, ibu-ibunya itu semuanya sakitnya asma itu. Oh, mbah-mbahnya gitu Ya dari mbahnya. Oh, gitu. Termasuk saya juga gitu. Ibunya juga Nah, seperti itu. alergi dingin, debu. Oh, berarti kalau waktu dingin biasanya kambuh gitu Bu? Kalau dingin itu mesti batuk. Mesti batuk, Batuk. terus sesak gitu. Iya. Ada itu penanganannya nggak apa pencegahannya itu? Oh, pencegahannya biasanya anak mendapatkan nutrisi gizi seimbang. Gimana maksudnya gizi seimbang itu Bu? Ketika Intan makan Bu, untuk isi piringnya itu biasanya terdapat karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya terdapat dalam nasi yang biasa kita konsumsi kayak gitu. Dan biasanya terdapat lauk-lauk. Lauk-lauknya itu dibagi menjadi dua Bu. Lauk nabati sama lauk hewani. Kalau lauk nabatinya itu biasanya yang Intan makan kayak tempe, tahu kayak gitu. Untuk lauk hewaninya biasanya ayam, telur kayak gitu. Ya, ikan termasuk itu Bu. Habis itu setelah ada lauknya juga ada biasanya sayurnya. Intan kan suka kelor nih Bu, itu bisa juga dimakan isi piringnya itu. Habis itu jangan lupa juga buah Bu. Buah itu juga penting untuk menambah vitamin dan seratnya. Habis itu selain nutrisi gizi yang seimbang bisa juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasanya kalau mau makan cuci tangan dulu kayak gitu dulu. Terus ventilasi rumah memenuhi syarat kesehatan. Kalau saya lihat dari rumahnya ini kayak kan udah ada jendelanya, kayaknya ini udah ada ventilasi yang cukup. Habis itu kalau ada seseorang yang terkena ISPA sebaiknya kayak jangan terlalu dekat-dekat gitu Bu. Biasanya kan juga bisa tertular dari droplet saat bersin, seorang penderita itu bersin kayak gitu. Untuk penyebabnya sendiri Bu, biasanya ketika ketahanan tubuh Intan ini kayak turun gitu Bu. Biasanya kan kalau pergantian musim kayak cuaca gitu kan biasanya turun, gampang sakit kayak gitu kan. Iya demam. Ya kayak gitu. Terus sanitasi yang buruk, biasanya itu sanitasi yang buruk disebabin dari itu Bu, dari polusi udara dari asap rokok, pembakaran sampah, kendaraan motor kayak gitu. Terus seperti yang saya bilang kayak waktu makan tidak mencuci tangan kayak gitu, kayak habis main langsung pegang makanan habis makan kayak gitu Bu. Terus menggunakan alat yang bersamaan, kayak ketika seseorang itu menderita ISPA, terus kita menggunakan alat makan yang sama kayak gitu Kayak gelas. Iya, kayak gelas, piring kayak gitu itu juga biasanya bisa menularkan, jadi faktor penyebabnya. Habis itu kayak ketika seseorang kena ISPA itu kan biasanya juga bersin kayak pilek batuk gitu kan. Nah itu sebaiknya kayak jangan deket-deket, soalnya kalau waktu kita bersin nih droplet udaranya itu bisa tertular terus terhirup kita kayak gitu Bu. Untuk bahan makanan yang boleh dan tidak boleh nih Bu, saya rekomendasikan deh Bu. Kayak ini Bu. Untuk makanan yang dianjurkan ketika seseorang terkena ISPA ini Bu. Misal kena ISPA itu kayak sumber karbohidratnya itu seperti roti, nasi, mie, makaroni itu juga bisa Bu. Kayak pengganti nasi gitu bisa juga, dengan ubi itu juga bisa. Ini boleh. Mie boleh, tapi mie yang bukan mie instan. Oh, Mie yang kita buat terus dicampur sayuran kayak bayam gitu loh Bu, ekstraknya kayak gitu. Oh, kayak mie bikinan sendiri gitu. Iya, mie bikinan sendiri. Tapi kalau mie instan kayak nggak disarankan soalnya tinggi natrium yang nggak bagus buat anak-anak. Terus untuk protein hewaninya seperti yang tadi saya bilang kayak ada daging sapi, ayam, telur, ikan, susu dan hasil olahannya seperti yogurt, keju. Anak-anak juga biasanya suka es krim gitu ya. Ya itu juga boleh, tapi nggak terlalu boleh banyak-banyak. Nggak pernah makan es krim, jarang. Kalau ada uang aja. Untuk protein nabatinya bisa dari kacang-kacangan, semua jenis kacang-kacangan Bu. Terus dan hasil olahannya kayak tahu tempe tadi itu juga boleh. Untuk sayurannya itu semua jenis sayuran yang berwarna hijau itu terutama itu sangat penting juga itu boleh Bu. Kayak bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang. Untuk buah yang nggak hijau itu kayak wortel itu juga boleh karena kan baik untuk kesehatan mata. Terus untuk buah-buahannya semua jenis buah segar itu juga boleh. Buah kalengan itu juga boleh, kayak buah kering itu juga boleh Bu.
Untuk olahannya bisa buah, kalau bosan dimakan langsung bisa di jus gitu. Terus untuk sumber lemak dan minyaknya itu bisa dari minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, dan salad dressing. Biasanya kalau minyak goreng itu kan waktu kita masak ya, itu kan banyak kalau kita menggoreng Bu. Tapi kalau untuk penderita ISPA itu tidak disarankan cara pengolahan masaknya itu dengan banyak minyak. Jadi biasanya kayak diolahnya itu kayak ditumis, dikukus, kayak gitu. Untuk minumannya teh, madu itu boleh Bu, sirup itu boleh, tapi asalkan tidak ditambahin gula kayak gula pemanis yang biasanya bikin Iya, batuk iya. kayak gitu Bu. Biasanya harus Biang gula itu. iya, harusnya kayak gula murni gitu boleh. Terus untuk bumbunya biasanya tidak disarankan berbumbu tajam, harus kayak Micin nggak boleh. micin MS nggak boleh. Iya. Sama cabai, merica itu juga tidak disarankan kalau lagi terkena ISPA. Soalnya kan tajam gitu ya Bu, bikin gatel gitu biasanya, kayak merica gitu ada. Sejenis apa penyakit ISPA? ISPA itu kayak infeksi saluran pernapasan, kayak biasanya kayak batuk, pilek kayak gitu juga termasuk ISPA. Kayak semua penyakit yang menyerang saluran pernapasan itu juga dikatakan Oh, ISPA. itu yang namanya ISPA. Iya, batuk pilau biasanya beberapa Di hari sini nggak kan sembuh. dibilangnya tuh sesak nafas. Oh gitu iya, aja. itu termasuk ISPA Bu. Oh, Kayak bahasa medisnya lah Bu, ISPA. iya, nama baju. Iya, biasanya kayak sesek, kayak infeksi saluran pernapasan kayak gitu Bu, ISPA. Jadi sakit kan. Biasanya kayak batuk pilek yang dari disebut ISPA ya Bu. Jadi itu aja Bu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Berarti Intan termasuk gizi buruk ya? Oh, Intan nggak masuk gizi buruk Bu. Intan gizinya normal, tapi karena dia kan Perkembangannya terus, kurang. perkembangan tumbuh kembangnya yang kurang, tapi termasuk gizi baik. Jadi nggak masuk gizi buruk. Cuma Cuma pertumbuhannya kurang ya. iya, kayak kurang tinggi seusianya dibanding anak usianya gitu Bu. Kan kalau Intan anak 10 tahun, biasanya rata-rata anak 10 tahun itu berat badannya 33 sama tingginya 138 cm. Jadi begitu Bu. Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Sudah paham belum Bu yang saya sampaikan? Sudah paham. Kalau boleh nih Bu, untuk mengukur kepahaman Bu, tingkat pemahaman Ibu terhadap apa yang telah saya jelaskan, apakah boleh nih Bu, Ibu mengulang apa yang tadi saya jelaskan, tapi secara garis besarnya aja Bu, kayak tanda-tandanya ISPA tadi kayak apa? Gak bisa dijelasinnya. Kayak tanda-tandanya tadi kayak demam, Iya, demam, sesak nafas, batuk, pilek. Terus untuk makan yang tidak disarankan tadi, makan yang diolah dengan apa Bu? MSG dengan banyak minyak. Iya, banyak minyak. Habis itu apa Bu? Apa tadi ya? Pencegahannya, cara pencegahannya. Cuci tangan Iya. sebelum makan. Iya, Apa gitu ya? Lupa. makanan yang gizi seimbang. Makanya bergizi seimbang. Iya. Ventilasinya cukup. Iya. Sudah nih Bu. Pusing. Baik Bu, terima kasih. Saya akhiri konseling hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Terus terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Baik, semoga Ibu tetap sehat, sekeluarga sama Amin, Intan juga. alhamdulillah, amin, sama-sama. Makasih nih Bu, mari kita akhiri konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.